Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Mas Mbak, saya Ibrahim Eka Usman dengan NIM G024158 dari kelompok B9 dengan asisten laboratorium Mbak Zahra. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk memaparkan dari laporan praktikum lab anatomi di blok 2.3. Mungkin bisa langsung saja ke soal kasus terlebih dahulu. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan, refleksi sisi kanan meningkat, dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Kemudian saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau aphasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus arteriosus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Ini bisa dilihat dari gambar. Untuk struktur penyusunnya sendiri itu ada arteri cerebri anterior yang itu ada dexter dan sinister yang bergabung oleh dari arteri communicans yang anterior. Kemudian dia itu ada dari arteri cerebri yang media, kemudian ada dari arteri carotis yang interna, kemudian ada arteri cerebri yang posterior yang merupakan percabangan dari arteri basilaris. Dia itu kemudian bergabung dengan arteri cerebri media dengan dihubungkan oleh arteri communicans yang posterior. Nah, sirkulus arteriosus Willisi itu dia berfungsi sebagai vaskularisasi kolateral anastomosis, yaitu jalur alternatif aliran darah ketika terjadi sumbatan atau penurunan aliran darah di salah satu arteri besar. Dia berasal dari dua sistem arteri utama, yaitu arteri carotis interna dan sistem arteri vertebrobasilaris. Nah, mekanisme kompensasinya sendiri, ketika terjadi sumbatan pada arteri carotis interna dextra, darah dari sisi kiri itu masih bisa mengalir ke arteri cerebri anterior dextra melalui arteri communicans anterior dan ke arteri cerebri posterior dextra melalui arteri communicans yang posterior. Dan jika terjadi sumbatan di arteri vertebrobasilaris, darah dari sirkulasi anterior bisa menuju ke arteri cerebri posterior melalui arteri communicans yang posterior. Lanjut saja ke soal yang berikutnya. Sebutkan dan jelaskan perbedaan dari traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penghilangan atau dekusatio, dan letak relatif di medula spinalis. Untuk fungsi utamanya sendiri, traktus corticospinalis atau traktus piramidalis, dia itu fungsinya untuk menghantarkan impuls motorik sadar dari korteks cerebri ke otot-otot rangka, otot-otot skelet, atau bisa dibilang itu dia gerakan volunter. Nah, sedangkan untuk traktus spinothalamicus, dia itu fungsinya untuk menghantarkan informasi sensorik, terutama nyeri, suhu, dan sebagian sentuhan kasar dari perifer ke otak. Nah, untuk titik awal dan akhir dari traktus corticospinalis itu titik awalnya ada di korteks motorik, tepatnya pada gyrus presentralis atau area Brodmann ke-4-6 yang fungsinya untuk motorik. Nah, sedangkan untuk dari titik akhirnya itu dia ada di neuron motorik alfa di cornu anterior medula spinalis. Sedangkan untuk traktus spinothalamicus, dia itu titik awalnya ada dari neuron sensorik primer di ganglion spinalis melalui interneuron ke medula spinalis. Untuk titik akhirnya sendiri itu ada di korteks sensorik primer, tepatnya pada gyrus postcentralis
pada area Brodmann 1, 2, dan 3 via talamus atau melalui talamus. Sedangkan untuk lokasi penyilangannya atau dekusationya sendiri, traktus corticospinalis itu dibagi menjadi dua, yang lateral dan juga anterior. Untuk yang lateral dia itu menyilang di dekusatio pyramidum di medulla oblongata. Kemudian dia itu masuk ke corticospinalis yang lateralis. Nah, sedangkan untuk yang anterior dia itu nggak menyilang di dekusatio pyramidalis, tapi dia itu menyilangnya di segmen medulla spinalis yang menjadi tujuan. Nah, sedangkan untuk yang traktus spinothalamicus dia itu menyilang langsung di medulla spinalis segmen masuknya serabut dan kemudian naik sebagai traktus spinothalamicus kontralateral. Kemudian untuk letak relatif di medulla spinalis itu bisa dilihat di gambar. Untuk traktus corticospinalis itu ada dua tadi, lateral dan juga anterior. Untuk yang lateral sesuai namanya dia itu letaknya di funiculus lateralis medulla spinalis. Sedangkan untuk yang anterior dia itu letaknya di funiculus anterior. Nah, untuk traktus spinothalamicus dia itu terletaknya ada di funiculus anterolateralis dari medulla spinalis. Jadi dia itu letaknya di depan terus agak ke lateral seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, sebutkan pembagian truncus cerebri dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Yang pertama, di gambar sebelah kiri itu bisa dilihat untuk truncus cerebri itu dibagi menjadi itu ya, ada beberapa struktur. Ada dari mesencephalon, pons, medulla oblongata, dan juga ada cerebellum. Nah, pertama untuk mesencephalon itu ada struktur yang bernama pedunculus cerebri. Pedunculus cerebri atau bahasanya itu seperti kaki, itu terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada crus cerebri, tegmentum mesencephali, tectum mesencephali, aqueductus mesencephali, dan juga fossa interpeduncularis. Nah, pertama crus cerebri dia itu mengandung serabut-serabut descendant seperti serabut descendant Fibriae corticopontines, Fibriae variatopontines, Fibriae corticobulbares yang medial dan lateral. Kemudian ada corticonuclearis dan juga corticospinalis. Nah, dia itu dipisahkan dengan tegmentum mesencephali dengan substantia nigra yang sesuai namanya dia itu warnanya gelap yang diakibatkan oleh pigmen melanin. Dia itu dibagi menjadi dua pars si substansia nigra ini. Yang pertama ada pars compacta yang berpigmen neuromelanin dan menghasilkan dopamin, dan pars reticularis yang mengandung neuron yang tidak berpigmen. Dan untuk fossa interpeduncularis dia itu ditembus oleh arteria centralis posteromedialis atau yang disebut juga itu sebagai substansia perforata posteriora. Dia itu juga merupakan tempat keluarnya dari nervus cranial 3 atau nervus oculomotor yang kemudian itu membentuk suatu sulcus yang bernama sulcus nervi oculomotorii. Kemudian untuk aqueductus mesencephali dia itu menghubungkan ventriculus tertius dan juga ventriculus quartus. Lanjut ke yang selanjutnya, ini tuh sebenarnya bisa dilihat ada pons dan juga medulla oblongata sekaligus. Untuk pons sendiri dia itu dilihat dari dua aspek, dari ventral atau dari anterior dan juga dari dorsal atau dari posterior. Untuk ventral nama lainnya itu ada pars basilaris pontis karena dia itu merupakan tempat seperti melekatnya dari arteri basilaris. Nah, dia itu di bagian ventral itu ada beberapa tempat-tempat keluarnya nervus cranial seperti nervus 5 atau trigeminus pada brachium pontis, kemudian ada nervus 6 atau nervus abducens pada sulcus pulpopontinus, dan juga nervus cranialis 7 dan 8 atau facialis dan juga vestibulocochlear pada angulus cerebellopontinus. Nah, sedangkan di bagian dorsal dia itu terdapat beberapa struktur penting seperti collicus facialis yang merupakan genu internal nerve facialis dan nucleus nervi abducens, dan juga ada struktur stria medullaris yang merupakan tempat nuclei vestibularis, cochlearis, dan salivatorius. Tampak juga medulla oblongata di gambar tersebut sama dari ventral dan juga dorsal. Pada bagian ventral itu terdapat struktur oliva yang merupakan pendesakan dari nucleus olivarius.
kemudian ada piramis yang itu merupakan persisakan dari tractus pyramidalis, kemudian ada fissura mediana anteriora yang memisahkan di bagian tengah, di bagian ventral atau anterior, kemudian ada sulcus ventrolateral yang dia itu dilewati oleh nucleus nervus vagus dan juga decussatio pyramidum atau tempat memisahnya tadi dari tractus corticospinalis atau tractus pyramidalis. Nah, untuk nervus kranial yang keluar itu ada nervus 9 atau glossopharyngeus, nervus 10 atau nervus vagus, nervus 11, nervus accessorius, dan juga nervus 12 atau nervus hypoglossus. Nah, di bagian dorsalnya itu terdapat struktur-struktur juga seperti trigonum nervi vagi dan juga nervi hypoglossi. Yang dia itu fungsi utamanya untuk pusat vasomotor dari sistem kardiorespirasi. Kemudian ada sulcus posterolaterales, tuberculum cuneatum dan tuberculum gracilis yang kemudian itu menjadi fasciculus cuneatus yang dia itu fungsinya untuk mengatur motorik dari ekstremitas atas, dan juga fasciculus gracilis sama dia itu mengatur motorik dari ekstremitas bawah. Kemudian untuk aspek internalnya itu ada kompleks nukleus olivarius, nukleus ambiguus untuk motorik, nukleus tractus solitarius untuk sensorik, nukleus dorsalis nervus vagus, dan juga nukleus nervus hypoglossus. Lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, serta akibat dari lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, untuk yang pertama ada nervus 3 atau nervus oculomotorius. Dia itu asalnya itu berasal dari mesencephalon. Bisa dilihat di gambar itu juga terlihat ada dari nukleus oculomotor dan juga nukleus Edinger-Westphal. Kemudian dia itu fungsinya untuk menggerakkan bola mata, kecuali musculus obliquus superior dan juga musculus rectus lateralis. Kemudian ada untuk membuka kelopak mata melalui musculus levator palpebrae, dan juga akomodasi dan konstriksi pupil melalui sistem rangsang dari parasimpatis. Nah, untuk lesi di upper motor neuronnya dia itu umumnya minimal karena suplai menuju ini tuh sifatnya bilateral. Kemudian efeknya pada lower motor neuron dia itu menyebabkan ptosis, diplopia, mata down and out, kemudian migriasis atau dilatasi pupil, dan juga hilangnya refleks cahaya. Kemudian lanjut ke nervus 4 atau nervus trochlearis. Dia itu asalnya dari mesencephalon, tepatnya dari nukleus trochlearis. Dia itu fungsinya untuk menggerakkan musculus obliquus superior atau menggerakkan bola mata ke arah bawah dan ke dalam. Kemudian untuk lesi upper motor neuronnya dia itu sama minimal atau umumnya itu dia tidak tampak. Sedangkan untuk yang lesi dari lower motor neuronnya dia itu menyebabkan adanya diplopia saat melihat ke bawah, sulit membaca atau turun dari tangga, kemudian kepala itu dia miring ke sisi yang sehat. Nah, kemudian untuk nervus 6 atau nervus abducens dia itu asalnya dari pons, tepatnya di nucleus abducens. Dia itu fungsi utamanya untuk menggerakkan musculus rectus lateralis. Dia itu untuk menggerakkan atau menyebabkan abduksi bola mata atau melihat ke samping, jadi itu melihat ke arah lateral menjauhi dari linea mediana. Kemudian untuk lesi upper motor neuronnya juga dia minimal, sedangkan untuk yang lower motor neuronnya dia itu menyebabkan tidak bisa melakukan abduksi mata. Kemudian ada diplopia saat melihat ke sisi yang lesi, kemudian mata tertarik ke arah medial atau terjadinya strabismus konvergen. Lanjut, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Yang pertama ada area 4, dia itu lokasinya ada di lobus frontalis, tepatnya di gyrus precentralis atau di depan sulcus centralis. Nah, fungsinya itu dia untuk motorik primer. Kemudian area 1, 2, dan 3 dia itu lokasinya ada di lobus parietalis, tepatnya pada gyrus postcentralis atau belakang dari sulcus centralis. Dia fungsinya untuk sensorik primer seperti sentuhan, tekanan, dan lain-lain. Kemudian ada area 44 atau 45, letaknya ada di lobus frontalis. Nama lainnya adalah area Broca.
fungsinya untuk motorik berbicara, jadi pergerakan untuk berbicara. Sedangkan untuk yang area 22 dia juga untuk berbicara, dia letaknya ada di lobus temporalis superior posterior. Dia nama lainnya itu ada area Wernicke. Dia fungsinya untuk sensoris berbicara atau untuk memahami saat berbicara. Lanjut ke soal selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, ini bisa dilihat terlebih dahulu. Di gambar sebelah kiri ini ada dari vaskulisasi dari cerebri melalui circulus arteriosus bilisi. Itu untuk yang warna ungu, itu dia tersebar di bagian lateral dari cerebrum. Itu asalnya dari mana? Dia dari arteri cerebri yang media. Nah, kenapa oklusi arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Ini kan bisa kita lihat dari gambar ini kan dia itu memvaskulisasi di bagian lateral dari cerebrum. Nah, ketika kita kaitkan di gambar sebelah kanan ini adalah bagian homunculus dari motorik dari cerebrum. Nah, itu bisa dilihat semakin dia itu ke lateral, dia itu berpengaruh ke wajah, kemudian dari mulut, kemudian tangan. Nah, sedangkan semakin ke medial dia itu kan memvaskularisasi di bagian kaki-kaki atau seperti tungkai kaki seperti itu. Jadi ketika arteri cerebri medianya itu dia terjadi oklusi, otomatis dia kan terjadi di bagian lateral, sehingga yang terdampak itu ada di bagian wajah, seperti wajah dan juga tangan. Nah, lanjut saja ke nomor berikutnya. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilisi yang terlibat. Nah, ketika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri itu bisa dikompensasi. Pertama, dari aliran dari sisi kanan, dia itu darah dari arteri karotis interna yang sebelah kanan atau sebelah dekstra, dia itu menuju ke arteri cerebri yang anterior yang dekstra. Kemudian dia itu berjalan lanjut ke arteri cerebri anterior yang sinistra melalui arteri communicans yang anterior. Kemudian untuk aliran darah yang dari posterior, dia itu bisa dapat dari darah dari arteri vertebralis yang kemudian menyatu menjadi arteri basilaris, yang kemudian dia itu bercabang menjadi arteri cerebri yang posterior. Nah, yang di sebelah sinistra itu dia bisa ke arteri cerebri yang media, itu dia ke atau arteri karotis yang interna yang sebelah sinistra itu melalui arteri communicans posterior yang sebelah sinistra. Nah, seperti itu. Jadi vaskulisasi di sebelah kiri itu bisa terkompensasi dari yang bagian dekstra dan juga bagian dari posterior, seperti itu. Baik, sekian untuk presentasi dari video laporan praktikum anatomi di blok 2.3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya terima kasih Mas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.